ada aplikasi tamu. Dah bisa. Ya udah, bentar. Ayo, gua mau. Tuh, harus ini, harus lu yang ini. Oh, gua nggak ada aplikasi tambahan. Gimana ya? Gua ada aplikasinya. Lu mau share screen? Boleh, boleh. Cuman kayaknya aplikasinya juga kurang tahu nih. Nanti diedit-edit lah paling kalau kurang. Ya, mohon maaf lahir batin ya guys ya. Tapi yang penting beres. Soalnya tadi gua ngerjain itu juga gitu kan, ngerjain apa namanya? Vektor. Ngerjain vektor. Iya, videonya ke pojok bawah, Gue ya. record video vektor ada suara itu tukang cilok gitu. Cara ini itu ini. Usiran bocilnya usir, anjing berisik. Oke, ntar gue pindah dulu. Gak usah pindah, gue mulai rekam ya. Nih, 1, 2, 3. Kalem. Ya. Udah direkam oke, Cok. Iya, gue juga udah pakai rekam aplikasi. Oke. Malam ini teh harus sudah diupload kan? Kenapa? Malam ini harus sudah diupload. Malam ini yang diupload yang file YouTube-nya. Oh. Iya, kalau nggak salah link YouTube-nya. Perwakilannya yang upload. Wakilin guys, wakilin. Safrian kan sambil berangkat gawe, sambil ngupload, iya kan? Iya. Di sini orang mau turuan. Astagfirullah. Aman. Safrian Andromeda. Loh, pada pakai Almet? Enggak, gua pakai apa LDKM yang nggak jadi ikut. Gak usah jelek-jelek kan. Minimal mandihan. Suwe. Bentar. Recordnya gue matiin. Persiapan 5 menit, presentasi 25 menit kan? Ini dinilai aja. Itu kan yang di tata tertibnya. Mana aplikasi rekaman itu mana? Gue pakai device. Baterainya gue habis, bentar dulu. Recording in progress. Siap. Skuy.
Yuk, gas. Siapa mau buka? Gua. Sihan. Itu si Zihan. Safrian. Udah. Ayo, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah blockchain dan cloud computing, yaitu Pak Safrian Andromeda. Yang terhormat kepada teman-teman kelas C TEC 2021, khususnya teman-teman kelompok dari kelompok 6 yang akan mereview dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tipe implementasi cloud, aplikasi cloud computing, jenis layanan, dan utility computing. Sebelum lanjut pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Kang Jaguaraya Ismail dengan NPM 21163116080. Halo Kang Jaguar. Halo. Yang kedua yaitu Kang Sandi Ramadan dengan NPM 2116311608060. Halo Kang Sandi. Iya. Yang selanjutnya saya sendiri sebagai moderator Sianova Rahmat dengan NPM 21106311663. Langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, tipe implementasi cloud. Apa saja implementasi cloud? Yang pertama yaitu media penyimpanan terpusat pada server. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Oke, Kang. Maaf, Kang, bisa layarnya lebih besarin? Iya, Kang. Maaf, izin full screen. Oke, Kang. Sebentar. Nah, gini, Kang. Oke. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan kembali. Tipe implementasi cloud. Apa saja implementasi cloud? Yang pertama yaitu media penyimpanan terpusat pada server. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Selanjutnya, media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakannya seperti data center. Media penyimpanan sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Yang kedua, keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data, sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Platform teknologi jaminan iShop. Tentunya dengan cloud computing akan membuat data dan informasi Anda bisa lebih aman terjaga dibandingkan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Maksud dari lebih murah dan tahan lama yaitu cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Sandi Ramadan.
Kepada Kang Sandi Rabadan, dipersilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih buat Kang Sihan. Selanjutnya ada aplikasi cloud computing. Apa saja sih yang ada di dalam aplikasi berbasis cloud computing ini? Yang pertama ada Dropbox, kemudian yang kedua ada Adobe Creative Cloud atau yang disingkat ACC, kemudian ada Office 365 yang biasa dipakai di komputer atau perangkat komputer saat ini. Terus yang keempat ada Slack. Nah, yang kelima ada Box, kemudian yang keenam ada GitHub, yang ketujuh ada Google Suite, lalu yang ke-8 ada Salesforce. Nah, di sini pengertian dari Dropbox itu sendiri adalah platform online, di mana platform ini menyediakan fitur penyimpanan data dan file sharing untuk profesional, di mana dengan pengguna saat ini yang aktif lebih dari 400 juta orang, dan 200 diantaranya merupakan kalangan pembisnis. Nah, Anda juga bisa menggunakan layanan ini dengan mengakses alamat dropbox.com, di mana pendaftaran pertama Anda akan diberikan penyimpanan gratis sebesar 2 GB. Nah, kemudian yang kedua ada Adobe Creative Cloud, di mana layanan ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Adobe Inc., di mana Adobe Creative Cloud ini menyediakan fitur untuk mengakses berbagai program, khususnya desain, grafis, fotografi, pengembangan web, video editing, contohnya kayak Photoshop, Adobe Premiere, After Effects, dan lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga ada Office 365, di mana Office 365 termasuk layanan cloud dari Microsoft Office Suite, di mana ini merupakan aplikasi kantor yang berfungsi untuk mengedit, membuat dokumen. Di dalamnya terdapat akses Microsoft Office seperti kayak Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya yang dimiliki oleh Office 365. Kemudian yang keempat ini ada Slack, di mana ini platform berbasis awan yang menyediakan layanan untuk kolaborasi dan komunikasi antara tim layanan. Ini dibuat oleh Sergey Morakhov, Eric Costello, Stafford Butterfield, dan Carl Henderson. Slack sendiri dapat digunakan secara gratis maupun berbayar sesuai paket langganan yang dipilih. Kemudian yang kelima ada Box, di mana aplikasi ini berbasis cloud. Yang selanjutnya yaitu Box. Layanan ini menawarkan fitur untuk berbagai file dan penyimpanan data secara online yang memiliki samaan seperti Dropbox. Nah, yang keenam ini ada GitHub. GitHub sendiri merupakan layanan berbasis cloud computing online yang menjadi sarana dalam mengatur dan berbagai source code dari berbagai aplikasi yang dibuat oleh developer atau pengembang aplikasi biasanya. Nah, ini hingga kini GitHub ini memiliki pengguna aktif lebih dari 20 juta akun, dan 110.000 diantaranya adalah akun-akun bisnis. Lanjut yang ketujuh ada Google Suite, di mana aplikasi cloud computing Google Suite ialah alat produktif yang dibuat oleh perusahaan Google. Layanan ini termasuk Spreadsheet, Hangout, Google Document, Google Plus, dan alat digital lainnya gitu. Lalu yang ke-8 ada Salesforce, di mana ia merupakan platform berbasis cloud juga yang menyediakan fitur CRM atau Customer Relationship Management, di mana layanan ini mencakup berbagai alat khusus untuk pemasaran, penjualan, jasa, e-commerce, dan sebagainya. Hingga saat ini banyak perusahaan di berbagai belahan dunia khususnya telah menggunakan produk cloud milik Salesforce yang diperkirakan mencapai 150.000 perusahaan terdaftar. Nah, lanjut ada jenis dan layanan cloud computing. Nah, pada umumnya jenis cloud ini beroperasi menggunakan prinsip yang sama, yaitu dengan memvirtualisasikan kekuatan komputasi server ke dalam aplikasi berbasis perangkat lunak yang menyediakan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan. Namun letak perbedaannya itu biasanya terdapat pada bagaimana cara platform cloud tersendiri itu diimplementasikan dan di-host, serta siapa saja yang memiliki akses di dalamnya. Yang pertama ada public cloud, di mana karakter mendasar pada public cloud adalah sifat yang multi-tenancy, karena dimaksudkan untuk melayani banyak pengguna, bukan hanya satu pengguna.
Nah, yang kedua ada private cloud, di mana private cloud sendiri ini sistem cloud computing yang bekerja pada infrastruktur pribadi yang menyediakan penggunanya dengan sumber daya komputasi yang lebih dinamis. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Zaguar Raya Ismail. Kepada Kang Zaguar dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Sandi. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada hybrid cloud. Sebenarnya hybrid cloud menggabungkan fasilitas public cloud dan private cloud. Jenis komputasi awan ini dirancang untuk memungkinkan kedua platform berinteraksi secara mulus. Dan yang keempat untuk multi-hybrid cloud. Tidak seperti hybrid cloud yang hanya terdiri dari private dan public cloud saja. Lingkungan multi-hybrid cloud sedikit lebih kompleks dan bervariasi karena dirancang secara khusus untuk menjalankan tugas yang berbeda. Nah, di sini ada tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Semua layanan cloud computing dibangun di atas kerangka konseptual yang sama. Karena ada begitu banyak kesamaan di antara mereka, akan sangat membantu jika menganggap komputasi awan sebagai piramida yang terdiri dari 3 lapisan. Nah, ini cabang dari layanan cloud ya. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Server. Jadi apa sih itu? Infrastruktur sebagai layanan adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, media penyimpanan, bandwidth, virtualisasi, dan utilisasi berkemampuan konfigurasi lainnya pada pengguna. Yang kedua, Software as a Server atau SAS. Terletak di puncak piramida, SAS adalah solusi perangkat lunak yang dikembangkan sepenuhnya dan siap untuk dibeli dan digunakan melalui internet dengan basis berlangganan. Dan yang ketiga, Platform as a Server, PaaS. Sedikit lebih tinggi daripada IaaS dan PaaS, menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk membangun, penguji, menyebarkan, pengelola, dan memperbarui produk software. Oke, lanjut. Komputasi utilitas. Komputasi utilitas atau utilitas komputer adalah modul penyediaan layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan membebankan biaya untuk pengguna tertentu daripada tarif tetap. Oke, jadi ini kelebihan dari utility computing. Pertama, tidak memerlukan biaya awal untuk mendapat sumber daya komputer. Yang kedua, pemeliharaan dan penggunaan aplikasi lebih mudah karena tidak perlu diinstal di setiap komputer pengguna. Yang ketiga, utility computing dapat mendukung grid computing yang memiliki karakteristik perhitungan yang sangat besar dan permintaan yang didukung melalui sejumlah besar komputer. Yang keempat, untuk menangani beban masa depan yang diharapkan dan untuk mempersiapkan lonjakan permintaan tak terduga. Utility computing memungkinkan perusahaan untuk hanya membayar untuk sumber daya komputasi yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya. Dan kelemahan utility computing yang pertama, saat saya pernah mengalami maintenance, kegiatan kita akan lumpuh total. Ya tentunya akan sangat merugikan kita terutama dalam bidang bisnisnya. Yang kedua, harus terkoneksi ke internet untuk dapat penggunaan layanan utility computing. Yang ketiga, dari segi keamanan, saat akun kita terbobol pengguna lain, memungkinkan akun kita akan digunakannya dan tentunya akan sangat merugikan kita yang membayar sesuai dengan apa yang kita pakai. Yang keempat, saat kita berhenti berlangganan, belum ada yang dapat memastikan jika kalau data kita akan benar-benar terhapus. Nah, ini adalah berbagai referensi dari materi yang dari kami sampaikan ya. Mungkin bisa kalian cek lebih lengkapnya ya apabila penjelasan dari kami masih ada yang kurang. Nah, ini kita cantumkan linknya, kalian bisa cek sendiri-sendiri ya guys. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan untuk pertanyaan bisa langsung ke kelompok kami aja ya, via WhatsApp ataupun berbagai media sosial online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.
cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun dari teknisi yang telah kami hadirkan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.